Ya, baik Bapak Ibu Mitra sekalian, tentunya ketika Bapak Ibu Mitra eh, mungkin entah itu unit baru atau unit lama ya, sudah mendapatkan untuk eh, dari laporan aplikasinya masing-masing ya, beserta dengan user dan juga passwordnya. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum mendapatkan, nah bisa langsung konfirmasi ya ke divisi kemitraan, ada Bunda Nani, ke Bu Lucy ataupun Pak Patih nanti akan diinfokan, diberikan untuk eh, aplikasi laporannya dan juga user dan passwordnya. Nah, kita akan langsung melihat, saya akan langsung menampilkan untuk tampilan dari laporan unit aktif ya untuk laporan mitra. Nah, seperti ini. Mungkin kalau yang sebelumnya sudah lama, mitra lama ya, yang tadinya laporannya offline, kita akan berubah menjadi online. Ya, tentunya ketika sudah dibuka, sudah pernah buka, maka tampilannya akan seperti ini ya, dari laporan stripbimba.com. Nah, tampilan awalnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, silahkan bisa memilih untuk yang pilihan unit ya. Di sini ada pusat dan unit, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk pilihan unit. Nah, nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan untuk masuk ataupun login ya, login ataupun sign in ke laporan aplikasinya masing-masing. Nah, di sini sudah ada sign in, di sini ada user dan di sini juga ada password. Nah, Bapak Ibu biasanya akan mendapatkan usernya. Usernya ini sudah otomatis ya dari pusat akan diberikan dengan pilihan dari kata Bimba ya. Bimba, BIMBA ditulis sesuai dengan bimbanya. Kemudian ada 5 digit angka. Nah, 5 digit angka ini adalah nomor cabang unit Bapak Ibu Mitra ataupun kepala unit, nomor cabangnya masing-masing ya. Nah, di sini karena nomor cabang yang saya gunakan adalah 04372, maka usernya saya menggunakan Bimba 04372. Kemudian password awal yang biasanya diberikan yaitu 123 123. Nah, ini ya password awalnya bisa 123 123. Nah, kemudian ketika sudah diisi semuanya dan dipastikan user dan passwordnya sudah sesuai, sudah betul, silahkan Bapak Ibu klik sign in. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard seperti ini ya. Nah, ini ada tagline kami, tagline Bimba Ayuweo, yaitu ada relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Oke ya, nah setelah ini Bapak Ibu bisa klik close ya. Ini bisa ditutup saja, bisa di close. Nah, kemudian Bapak Ibu akan nanti juga akan saya berikan ya. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang Bapak Ibu wajib isi, wajib untuk input, wajib untuk update mungkin setiap bulannya, ataupun mungkin hanya sekali ketika di awal saja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya akan pindah ke fitur terlebih dahulu ya. Nah, di sini. Fitur ini nanti akan kami bagikan, kami kirimkan ke alamat email Bapak Ibu seperti saya tadi, seperti kami mengundang Bapak Ibu ya. Jadi di email yang sama nanti mungkin paling lama besok ya untuk kami kirimkan untuk fiturnya, untuk laporannya dan juga nanti ada kalau yang belum punya aplikasinya untuk generate ya. Nah, nanti akan kita kirimkan melalui email masing-masing. Nah, ini di sini ada fitur utama web-based unit aktif. Nah, ini hanya sebagai pengingat saja ya, tidak perlu di-input atau tidak perlu diisi ya. Ini hanya sebagai panduan Bapak Ibu, mana saja yang harus Bapak Ibu perhatikan, mana saja yang harus Bapak Ibu input, dan mana saja yang Bapak Ibu untuk bisa update setiap bulannya. Nah, di sini ada 10 fitur dari login sampai dengan DPU ya, data perkembangan unit. Nah, ada 10. Nanti kami akan jelaskan satu persatu bagaimana untuk menginput atau mungkin eh, data apa yang butuh kita untuk sesuaikan seperti itu ya. Oke, yang pertama tentunya terkait login ya. Login tadi ada di link laporan stripbimba.com, ada login, kemudian masukkan username, masukkan password. Nah, tahapan selanjutnya yang harus kita lakukan
ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah ganti password. Nah, diganti password nanti ada old password, new password, dan confirm password. Ya, mungkin ini tidak pasti Bapak Ibu sudah paham lah ya untuk new password dan old passwordnya seperti itu ya. Nah, untuk itu kita harus masuk dulu ke halaman loginnya ya, ataupun untuk mengganti passwordnya. Ya, kenapa kita harus mengganti password, Bapak Ibu? Karena kita menggunakan eh, nomor cabang gitu ya. Khawatirnya nanti teman-teman, Bapak Ibu kepala unit ataupun mitra salah menuliskan angkanya. Satu angka saja ya, kemungkinan ada nomor cabang yang bisa dibuka laporannya oleh kita ataupun laporan unit lain gitu ya, kita buka gitu ya. Jadi khawatir salah untuk masuk ke laporan orang lain atau unit lain seperti itu. Nah, itulah kenapa kita harus ganti passwordnya. Nah, ini contoh kita harus klik bagian atau yang ada gambarnya di sini ya. Ini ada batik gede as admin unit. Nah, ini adalah nama unit kami. Nah, di sini kita klik ya, nanti akan muncul change password dan logout. Nah, kita pilih yang change password. Nah, di sini ada old password, ada new password, dan confirm password. Nah, kita ganti di sini ya, Bapak Ibu. Untuk old passwordnya, kalau Bapak Ibu belum pernah ganti, maka isinya adalah 123 123. Seperti itu ya, 123 123. Kemudian untuk new passwordnya silahkan Bapak Ibu bisa sesuaikan ya, bisa menggunakan angka semuanya bisa ya. Nah, untuk new passwordnya bisa dituliskan, disesuaikan dengan password dari masing-masing unit. Kemudian setelah new passwordnya ditulis, nah ini confirm passwordnya ini disamakan dengan new passwordnya. Jadi new password dengan confirm password ini sama ya, jangan sampai berbeda. Nah, kemudian kalau sudah tinggal diupdate passwordnya. Nah, nanti password Bapak Ibu sekalian sudah berganti. Nah, kami sarankan ketika Bapak Ibu mengganti passwordnya harus dicatat ya Bu ya. Bapak Ibu dicatat dan juga disimpan di beberapa tempat ataupun di beberapa gadget kalau bisa ya agar Bapak Ibu tidak lupa. Namun ketika memang ada kendala lupa passwordnya, nanti Bapak Ibu juga masih bisa konfirmasi kepada kami dari divisi kemitraan agar nanti bisa kita eh, reset lagi passwordnya. Oke, baik mungkin itu ya Bapak Ibu untuk change password. Nah, setelah change password selesai, kita kembali lagi ke fitur yang berikutnya. Yang kedua, ini ada profil unit. Nah, di sini profil unit hanya untuk pengecekan ya. Pengecekan ini bisa satu kali setelah Bapak Ibu mendapatkan. Nah, ini bisa sekali dilakukan untuk pengecekannya dari profil unitnya. Di sini ada profil unit, kontak, dan rekening bank. Nah, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke PIC jika belum sesuai. PIC-nya di sini ada teman-teman di divisi kemitraan ya, atau lebih tepatnya bisa ke Bu Lucy, Bunda Nani, ataupun Pak Patih. Nah, ketika ada data yang belum sesuai di profil unit dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini profil unit. Nah, silakan bisa diklik. Nah, di sini ada nomor cabang, nama unit, status unitnya, status operasionalnya, awal kontrak sampai akhir kontrak, tanggal perpanjangan, tanggal pengembalian, tanggal tutup, nilai JMP, nama PIC Mitra, nama Korwil, kontak ya, HP, email, hingga dengan kode pos dan alamat, lalu nama rekening bank ya, virtual account atau atas nama. Nah, ini kalau ada yang tidak sesuai ya, silahkan bisa disesuaikan ya, bisa disampaikan kepada tim divisi kemitraan agar teman-teman bisa disesuaikan untuk data yang ada di profil unit ini. Jadi profil ini tidak bisa diganti sendiri ya, yang bisa mengakses hanya dari pusat seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan kalau sudah dicek dan sudah sesuai, berarti tinggal lanjut ke laporan yang lainnya. Tapi kalau masih ada yang belum sesuai, langsung konfirmasi ke divisi kemitraan.
Ya, kemudian setelah profil ceknya selesai dan sudah sesuai semuanya, Bapak Ibu lalu selanjutnya ke menu staff. Nah, menu staff ini untuk yang pertama mungkin input, lalu untuk berikutnya bisa Bapak Ibu update ya. Di sini ada tombol tambah staff, tombol impor staff, tombol download dan impor staff result, kolom aksi. Di situ ada lihat, edit dan hapus. Ya, langsung kita masuk ke eh, staffnya saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih staff, lalu Bapak Ibu pilih yang daftar staff. Nah, daftar staff di sini ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menambahkan data staff, Bapak Ibu mempunyai dua pilihan, ya, mempunyai dua pilihan. Ada secara manual satu persatu, yaitu dengan tambah staff. Ada juga yang secara bersamaan atau bisa langsung berbarengan corporate gitu ya. Bisa bareng-bareng. Nah, ini menggunakan impor staff. Contoh misalkan unit Bapak Ibu sudah ada 10 staff. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu merasa menambahkan satu persatu ini memakan waktu yang lama, Bapak Ibu bisa menggunakan impor staff. Namun ketika Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan tambah staf atau menambahkan satu persatu karena khawatir datanya salah atau mungkin caranya yang Bapak Ibu rasa kurang masih kurang paham ataupun ribet gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol tambah staf saja yang satu persatu ini. Nah, saya akan memperagakan dua cara tersebut. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih saja ya, mana yang paling nyaman, mana yang Bapak Ibu mudah untuk bisa menambahkan staff yang ada di unitnya masing-masing. Yang pertama dari tombol tambah staff. Nah, ketika kita klik akan diarahkan ke data staff yang ada, gitu ya, data staff yang kita punyai. Nah, ini contoh misalkan untuk tambah staffnya, NIK ini nomor induk karyawan ya. Nomor induk karyawan ya. Jadi tidak perlu diisikan nomor induk kependudukan ya. Jadi nomor induk karyawan ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi ataupun kebutuhan dari masing-masing unit. Contoh misalkan Bapak Ibu hanya menggunakan nomor urut saja, misalkan 001 gitu atau 001. Nah, ini juga boleh ya. Jadi terserah Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja atau ditambahkan. Contoh misalkan Bapak Ibu di awalnya ingin menggunakan nomor cabang unit, contoh misalkan di Bate Gede 4372 001 ataupun 00001. Nah, ini disesuaikan saja dengan kebutuhan dari Bapak Ibu ya. Silahkan bisa disesuaikan saja. Dan untuk nick ini tidak bisa diganti nantinya ya, ketika Bapak Ibu sudah save. Jadi kami sarankan agar untuk penginputan nick disesuaikan dan sekali input sudah benar seperti itu. Nah, ini contoh kita menggunakan 4372 ya, nomor cabang kita dan eh, nomor urut 00001 gitu ya. Contoh kita menggunakan 4 digit tambahan gitu ya, 001 untuk nomor urut. Kemudian namanya ya, misalkan kita menggunakan eh, nama saya gitu ya, Arif Junaidi di sini. Jabatannya contoh sebagai kepala unit, lalu statusnya aktif, departemennya tentu Bimba Ayuweo. Lalu kita input tanggal masuknya. Nah, tanggal masuknya ini bisa kita copy pastekan atau mungkin kita input sendiri ya. Contoh kalau misalkan tanggal masuknya kita pilih misalkan ya sudah di tahun 2020 masuknya di bulan Januari tanggal 1 gitu ya. Kemudian tanggal lahir, nah tanggal lahir ini bisa disesuaikan dengan tanggal lahir yang bersangkutan. Nah, contoh misalkan tanggal lahirnya di tahun 2000 gitu ya. Nah, misalkan lahirnya di tanggal 1 Januari tahun 2000 seperti ini. Nah, ini silakan bisa disesuaikan. Lalu untuk nomornya, ya nomor teleponnya bisa disesuaikan dengan nomor telepon yang bersangkutan. Alamatnya juga bisa disesuaikan dengan alamat yang bersangkutan. Kemudian untuk nomor rekening, bank, dan atas nama ini ada tandanya opsional, bisa diinput, bisa diisi atau tidak ya. Jadi kalau misalkan tidak mau diisi juga tidak apa-apa, ataupun kalau mau diisi juga boleh ya. Nah, itu sesuai kebutuhan dari unitnya masing-masing.
Kemudian kita cek sekali lagi apakah data yang kita masukkan sudah sesuai. Nah, kalau dirasa sudah sesuai, kita cek sudah sesuai semuanya, langsung Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, maka datanya akan masuk ke sini ya. Nomor nicknya, nah datanya Bimba Yuweo ya. Nah, masa kerjanya akan kelihatan semuanya. Nah, di sini juga ada tombol aksinya, yaitu lihat dan ubah. Nah, ketika kita lihat, maka kita hanya melihat data yang tadi kita masukkan. Nah, selain lihat, di situ juga ada ubah. Ya, ketika ada data yang kurang sesuai, kita bisa mengubahnya ya, kecuali data NIK saja. Kalau data NIK ini tidak bisa kita ubah. Jadi, teman-teman harus sesuaikan, Bapak Ibu harus benar-benar teliti untuk memberikan nomor induk kepegawaiannya ya, atau nomor induk karyawannya. Seperti itu ya. Oke, kalau memang sudah sesuai semuanya, tinggal disimpan kembali. Nah, selain itu, di sini juga ada set as out staff. Nah, ini digunakan ketika karyawan ataupun staff atau relawan Bimba yang ada di unit ini keluar atau resign ya. Nah, ini bisa digunakan. Contoh alasan keluarnya. Nah, ini catatannya misalkan pindah rumah atau mungkin harus mengurus anak jadi tidak bisa melanjutkan kerja lagi di Bimba. Nah, ini bisa kita set sebagai keluar. Nah, seperti ini. Ada tanggal keluarnya, ada alasan keluarnya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini untuk cara pertama untuk tambah staff secara manual ya, satu persatu. Nah, kita juga punya lagi untuk cara ketika misalkan data staff di unitnya sudah banyak gitu ya, sudah lebih dari tiga mungkin atau lebih dari lima mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan cara cepat gitu ya, atau bisa menggunakan satu kali upload, kemudian datanya akan masuk semuanya. Nah, kita akan menggunakan menu import staff. Nah, di sini ada import staff, load file CSV. Klik here to download sample file. Note save the CSV file. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik here ya. Nah, ini klik here, nanti akan diarahkan ke import staff template. Bapak Ibu bisa save dimanapun ya. Disesuaikan saja dengan datanya. Saya akan save di folder ini ya untuk training KU. Nah, di sini namanya saya tetap menggunakan import staff template. Nah, kita save. Kemudian setelah kita save bisa kita buka. Nah, maka akan ada seperti ini ya. Ada data seperti ini. Nah, untuk yang data yang sudah masuk kita bisa hapus, lalu kita menggunakan eh, kolom 2 ya, baris nomor 2, kita gunakan baris nomor 2. Nah, untuk yang baris kita biarkan saja sebagai bahan. Nah, untuk ketika Bapak Ibu mau menginput ini, nah kalau Bapak Ibu menyesuaikan data kebutuhan seperti ini, maka akan terlalu susah dan ribet gitu ya. Takutnya khawatirnya akan salah. Nah, kita juga memberikan bantuan kepada Bapak Ibu semuanya dengan menambahkan file master generate import. Nah, seperti ini master generate importnya ya. Ini master generate import CSV gitu. Nah, ini akan kita berikan gitu ya. Nah, ini contoh data yang akan kita upload sudah kita masukkan ke sini. Nah, ini contohnya ya. Kita sudah nomor induk karyawan, namanya, jabatannya, departemennya, tanggal masuk, tanggal lahir, telepon, email, nomor rekening bank dan apa, kemudian status CSV. Yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah status CSV di sini ya, Bapak Ibu. Jangan sampai status CSV-nya status CSV-nya menjadi silang, atau mungkin kalau tidak silang dia menjadi tanda seru. Nah, tanda seru seperti ini. Kalau menjadi tanda seru seperti ini atau silang seperti tadi ya, silang seperti ini, nah dia akan
dia gagal gitu ya, gagal untuk tidak bisa diupload. Nah, jadi Bapak Ibu harus pastikan untuk CSV-nya Anda checklist seperti ini. Nah, di atas ini ya ada tanda bintang dan ada tanda pagar nih ya, pagar dan bintang. Nah, untuk yang bertanda pagar ini artinya opsional. Bisa Bapak Ibu input, bisa tidak ya, terserah. Ini silahkan, ini bergantung kebutuhan dari unitnya masing-masing. Nah, kemudian kalau sudah dipastikan datanya betul semuanya, status CSV-nya sudah checklist semuanya. Nah, Bapak Ibu tinggal copy data yang ada di sini ya. Ini datanya berwarna merah, data kolom CSV jangan dihapus karena data yang kita butuhkan ada di sini. Nah, ini data ini ya kita blok, kemudian kita copy, di copy, kemudian kita pastekan ke import staff template yang tadi sudah kita download. Nah, untuk pastenya Bapak Ibu bisa menggunakan klik kanan ya. Klik kanan sampai muncul seperti ini, kemudian pastenya yang values atau paste yang gambarnya 1, 2, 3. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah tinggal pastekan. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal save saja ya. Bisa save di sini ataupun bisa control save. Nah, di sini ada do you want to keep using that format? Bapak Ibu bisa pilih yes. Nah, setelah kita save, maka nanti tinggal kita upload ya, tinggal kita upload di laporan yang sudah kita siapkan tadi. Kita kembali ke sini, ke laporan kita, lalu kita choose your file. Nah, ini tinggal kita pilih filenya. Nah, tadi kita simpan di training KU ya, 2023, kemudian datanya import staff template. Kemudian tinggal kita open, lalu kita import. Nah, Bapak Ibu tunggu sebentar ya. Nah, di sini ada staff baru telah berhasil diproses. Nah, Bapak Ibu jangan apa-apakan dulu sampai muncul import staff result ya, import staff result 5104. Bapak Ibu bisa save, kemudian buka. Nah, di sini akan ada di paling kanan ini ya, akan ada laporannya berhasil, berhasil, berhasil. Kalaupun tidak berhasil, di sini ada tulisan tidak berhasil, lalu akan ada keterangannya. Mungkin data yang Ibu masukkan salah atau ada tanda baca yang seharusnya tidak tertulis. Nah, itu ditulis. Nah, di sini akan nanti ada keterangannya kenapa tidak berhasil. Jadi Bapak Ibu tinggal merevisi data yang ada di master generate import ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, data yang kita masukkan sudah masuk semuanya di sini ya. Dari namanya, eh, nicknya hingga masa kerjanya sama seperti tadi ya. Nah, ketika misalkan ini data yang kita masukkan tadi aktif kembali juga di sini masih bisa untuk kita itu ya, kita aktifkan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bisa kita set sebagai data staff yang keluar atau data staff yang aktif. Nah, ini bergantung dengan kondisi yang ada di unitnya masing-masing saja seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu cara yang mungkin dianggap paling mudah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang Bapak Ibu anggap lebih mudah. Bapak Ibu bisa menambahkan satu persatu dengan tombol tambah staf atau menambahkan secara bersamaan menggunakan import staff. Jadi bisa dipilih salah satu ya, tidak perlu menggunakan keduanya. Jadi itu tidak pengaruh. Ini hanya caranya saja untuk menginput. Nah, untuk bagaimana aplikasinya, bagaimana pengaplikasiannya itu telah Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan satu tombol tambah staff ini, memasukkan satu persatu atau bisa menggunakan import staff uh, secara bersama-sama, bersamaan data staffnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah saya jelaskan semuanya dari tombol untuk tambah staffnya sampai dengan kolom aksinya ya. Jadi ada lihat staff,
untuk melihat data yang kita masukkan ataupun ubah staf. Nah, kalau misalkan ada data yang ingin diubah ataupun juga bisa di-set sebagai eh, staff yang keluar atau resign ya. Nah, ini bisa menggunakan ini. Kemudian tinggal dikasih catatan apa alasan motivator ataupun guru tersebut resign. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, untuk data staff atau daftar staff sesuai sudah semua ya saya sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali ke menu berikutnya. Kita kembali ke fitur utama web base-nya. Nah, setelah staff, di sini kita masuk ke fitur yang keempat, yaitu murid. Nah, ini murid juga sama seperti staff ya. Kita bisa mengubah setiap bulannya atau update setiap bulannya sesuai dengan kondisi murid di unitnya masing-masing. Yang kita gunakan adalah buku induk untuk tombol tambah murid, tombol import murid, tombol download import murid risal, kolom aksi. Bisa kita gunakan lihat, edit, hapus, set sebagai murid keluar, set sebagai murid aktif kembali, ataupun perpanjangan beasiswa. Nah, kita akan langsung untuk praktekkan bagaimana cara untuk menambahkan murid yang sudah aktif di unitnya masing-masing. Kita masuk ke menu murid ya, menu murid, kemudian di buku induk. Nah, di sini buku induknya masih kosong ya. Nah, kita seperti data staff tadi ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan tambah murid ini satu persatu atau menggunakan impor murid. Nah, kita menambahkan atau mengupload data murid yang sudah banyak seperti itu ya. Nah, ini juga sama seperti data staff tadi, Bapak Ibu silahkan pilih saja. Mau satu persatu atau berbarengan atau bersamaan datanya, ini terserah Bapak Ibu sesuai dengan kenyamanan dari Bapak Ibu masing-masing ya untuk uploadnya atau untuk menambahkan data muridnya. Ya, kita akan mencoba terlebih dahulu. Saya memperagakan untuk tambah murid ya, menggunakan tombol tambah murid. Nah, kita akan diberikan atau diarahkan ke penambahan murid baru seperti itu ya, atau murid yang sudah ada, gitu, data murid yang sudah ada. Nah, di sini untuk NIM-nya kita menggunakan 9 digit. Kita menggunakan 9 digit NIM. Contoh ini untuk NIM yang 5 digit NIM pertama. Ya, 5 digit NIM kita yang pertama ini kita sudah sediakan. Ini kita sesuaikan dengan nomor cabang unit masing-masing. Ini contoh kita menggunakan 04372 ya, 04372. Kemudian untuk berikutnya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan nomor urut ya. Contoh kita menggunakan 4 digit 00001 gitu ya. 0001. Nah, ini kita menggunakan 9 digit gitu ya. Nah, seperti data staff tadi juga ya, Bapak Ibu, nomor NIM ini, nomor induk murid ini hanya nomor urut gitu ya, nomor urut murid. Jadi silahkan bisa dimulai dari seperti ini, nomor 1, 2, 001, 002, 3, seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan namanya. Contoh misalkan nama yang akan kita masukkan adalah nama Reza. Sudah coba kita masukkan nama Reza Azril Putra Ridwan ini gitu ya. Kemudian tempat lahirnya. Nah, ini contoh tempat lahirnya di Jakarta. Tanggal lahirnya tanggal 1/2000, tanggal masuknya. Nah, ini contoh kalau tanggal masuknya sudah lama gitu ya. Kita sesuaikan. Nah, ini contohnya misalkan dia masuknya di tahun 2020 di tanggal 1 Januari 2020. Maaf, mungkin tanggal lahirnya karena ini anak-anak ya. Jadi tanggal masuknya, tanggal lahirnya juga disesuaikan dengan anaknya. Nah, ini contoh misalkan tanggal masuknya, tanggal lahirnya di bulan Februari ya, 1 Februari 2019, kemudian tanggal masuknya di tanggal sekarang mungkin ya. Nah, ini bisa kita edit juga seperti ini ya, atau di tanggal 1 Januari gitu ya masuknya. Nah, kemudian kita pilih tahapannya, persiapan atau lanjutan, bisa kita pilih salah satu. Kemudian kelasnya kita pilih, kelasnya Bimba Ayueo, golongannya.
S3 atau standar 3 seminggu 3 kali ya. Atau bisa disesuaikan dengan kelas atau golongan di unitnya masing-masing sesuai dengan anaknya. Contoh misalkan S4, S5, S6, S2. Nah, ini silahkan disesuaikan ya dengan di unitnya masing-masing. Kemudian SPP juga disesuaikan dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Contoh misalkan SPP-nya yaitu 200.000. Seperti ini ya. Ditulis dengan angka semuanya ya, tidak ada titik, tidak ada koma. Jadi angka semuanya saja dipastikan untuk angkanya ya, tidak ada titik dan tidak ada penggunaan koma, langsung angka semuanya. Kemudian ini opsional ya, petugas trialnya misalkan ada petugas trialnya bisa diisi. Kemudian gurunya bisa disesuaikan dengan gurunya, kemudian nama orang tuanya, nomor teleponnya, lalu note ya, mungkin kalau ada catatan, lalu ada info juga di sini, ada misalkan dari humas gitu. Nah, ini bisa kita tuliskan, lalu alamatnya bisa kita tuliskan di sini. Kemudian kita cek sekali lagi datanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai semuanya bisa kita simpan. Maka datanya akan masuk ya sesuai di sini ya. Nah, NIM-nya ada tanggal masuknya, ada umurnya, info kelasnya, SPP-nya, nama gurunya, lalu statusnya. Nah, di sini juga ada tombol aksi atau kolom aksi ya. Set sebagai murid keluar, ada lihat murid. Nah, lihat murid, kalau misalkan kita ingin melihat data muridnya, atau kita juga bisa edit ya, edit data muridnya. Nah, di sini ubah murid. Sekali lagi untuk ya, NIM ini tidak bisa diedit. Nah, jadi kalau ada kesalahan NIM, Bapak Ibu cukup untuk menghapusnya saja ya nanti ya. Menghapus datanya lalu memasukkan datanya dari awal ya, dari awal lagi. Nah, ketika memang sudah sesuai semuanya, tinggal kita simpan. Nah, saya contohkan ketika murid ini keluar ya, misalkan murid ini keluar. Nah, ini di sini ya, diklik tanda silet sebagai keluar, pilihlah satu alasannya. Misalkan anaknya belum bayar SPP. Nah, tanggal keluarnya disesuaikan dengan tanggal keluar anaknya, kemudian set sebagai keluar. Nah, maka statusnya akan berubah keluar alasan belum bayar SPP. Nah, seperti ini ya. Nah, atau kalau misalkan data salah, Bapak Ibu bisa set sebagai murid keluar lalu bisa dihapus datanya ya. Bisa dihapus di sini. Datanya nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan murid lagi, datanya sesuai dengan data yang benar gitu ya, data yang sesuai. Seperti itu. Nah, ini ya untuk tambah murid kita menggunakan cara yang pertama yaitu secara manual satu persatu. Kemudian bagaimana caranya ketika ingin mengimpor murid aktif ya, menambahkan data murid dengan banyak gitu ya, yang sudah banyak gitu. Nah, kita bisa menggunakan tombol impor murid aktif. Nah, kita klik di sini, maka sama seperti tadi kita impor staff. Nah, klik here to download sample file. Nah, kita bisa klik di sini, kita akan diarahkan untuk mendownload ini ya, import murid template ya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah antara import staff template dan import murid template. Jadi ini sendiri-sendiri ya, tidak bisa ketika kita ingin mengimpor murid tidak bisa menggunakan eh, file dari import staff ya. Jadi kita gunakan, kita harus download dulu sesuai import murid template. Kita save, kemudian kita buka. Nah, datanya akan seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita hapus saja data yang sudah ada, kita sisakan data yang nomor satu atau data pertama. Nah, seperti ini ya. Nah, kita juga masih menggunakan master generate import yang tadi. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3. Kita gunakan import buku induk. Nah, seperti ini. Saya sudah siapkan datanya. Saya sudah siapkan datanya di sini. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Nah, ini saya sesuaikan NIM-nya karena tadi saya sudah menggunakan NIM 001 di sini ya.
Nah, maka saya sesuaikan datanya, NIM-nya berurutan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, nama muridnya, tempat lahir, sampai dengan alamat ya. Nah, di sini sama seperti tadi juga kita bisa menginput kita harus menginput data yang bertanda bintang dan opsional boleh diisi atau tidak di kolom yang bertanda pagar seperti ini ya. Nah, kalau bertanda pagar seperti ini tidak diinput juga tidak masalah, tidak apa-apa, tidak pengaruh. Nah, sekali lagi kita pastikan untuk status CSV-nya checklist, 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 dan checklist. Ketika sudah checklist semuanya, tinggal kita masuk ke sini lagi ya, ke file CSV-nya. Kita copy ya, kita copy sekali lagi. Nah, kita masukkan ke impor murid template lagi. Klik kanan, paste value. Nah, seperti ini, paste value ya. Nah, kemudian tinggal kita save. Yes. Nah, tinggal nanti kita upload. Nah, seperti ini ya. Klik tanda merahnya lagi. Kita pilih impor murid template. Nah, kita open, kita impor. Nah, kita tunggu ya sampai ada impor murid template. Nah, kita tunggu dulu sampai ada report ya. Nah, import student atau murid template result ya. Nah, seperti ini kita tunggu. Lalu kita save, kita buka. Nah, nanti akan muncul laporan seperti ini. Berhasil, 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 dan berhasil. Ya, sama seperti tadi di import staff. Maka data yang kita impor sudah masuk semua di sini ya. Ada NIM 005, 4, 3, 2, dan 1. Urut ya nomornya. Nah, namanya juga sama. Nah, di sini seperti ini ya. Bapak Ibu semuanya ada nama, umur, info, beasiswa, status sama seperti tadi ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bisa pilih salah satu caranya saja. Mungkin yang Bapak Ibu anggap lebih mudah, lebih gampang, usahakan tidak ribet ya. Bapak Ibu, ini tadi hanya yang sudah kami siapkan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk eh, data murid ya ketika kita mau memasukkan atau mengupload murid Bimba IWO di unitnya masing-masing. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di selanjutnya ya. Nah, setelah tadi sudah semuanya saya jelaskan di murid di nomor 4. Nah, selanjutnya di nomor 5. Di sini ada setting, preference, input, dan update. Profit sharing atau bagi hasil. Ada tahun dan bulan ya. Bulan profit share atau bagi hasil dari unitnya masing-masing. Nah, kita bisa ke menu setting ya, setting di sini. Kemudian kita pilih yang preference. Nah, di sini akan tercantum royalti atau bagi hasil. Nah, bagi hasil ini ketika Bapak Ibu kepala unit ya yang tidak tahu bagi hasilnya berapa. Nah, ini bisa ditanyakan kepada mitranya masing-masing ya. Karena tentunya ketika mitra membuka unit sudah ada perjanjian kontrak kerjasamanya berapa profit share atau bagi hasil atau royalti yang harus dibayarkan atau diberikan ya sesuai dengan kesepakatan dari mitra dan juga eh, YPAI ya atau yayasan atau Bimba Yuweo. Nah, ini tinggal di input sesuai dengan eh, kontraknya. Nah, nanti kalau misalkan sudah sesuai, ini contoh ya, contohnya 10% bagi hasilnya untuk Bimba Yuweo. Nah, ketika semuanya sudah, tinggal kita update. Nah, di sini ada tahun ya, ada tahun, ada bulannya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu update saja tahunnya, bulannya, seperti itu. Nah, bisa dilihat bulannya. Setelah diupdate berhasil, nah kita akan lanjut ke berikutnya gitu ya. Nah, ini bisa di-input saja atau bisa diupdate ketika memang ada perubahan kontrak ya untuk bagi hasilnya ya, perubahan perjanjian untuk bagi hasilnya gitu. Contoh misalkan tadinya bagi hasilnya 10% menjadi 15%. Nah, ini bisa diupdate ya ketika memang ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya
tinggal dibiarkan saja ya, tidak perlu dilihat-lihat lagi atau mungkin bisa dilihat ketika memang Bapak Ibu khawatir belum di input atau belum disesuaikan bagi hasilnya seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita setting bagi hasilnya, kita bisa ke menu berikutnya atau fitur berikutnya, fitur atau menu keuangan. Nah, kita di sini akan lebih ke menu penerimaan ya. Untuk penerimaan, nah ini bisa kita input dan update setiap bulannya sesuai dengan pembayaran murid, sesuai dengan SPP murid. Ya, di dalamnya ya ada beberapa fitur atau beberapa tombol yang bisa Bapak Ibu eh, pergunakan. Ada tombol tambah penerimaan, import penerimaan, download import penerimaan risol, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, di dalamnya ada lihat dan hapus. Kita langsung saja ya untuk memasuki menu keuangan, kita masuk ke menu penerimaan. Kita pilih menu penerimaan. Nah, di sini ada departemennya, ada tahunnya, ada bulannya ya. Kita bisa sesuaikan bulannya ya. Contoh misalkan kita mau lihat bulan berapa yang akan kita input atau kita lihat ataupun mungkin kita berikan ya. Nah, ini Agustus, Juli, September. Nah, misalkan ini September, kita itu September gitu ya. Nah, di sini. Oke, kita tambah penerimaan ya jika ada transaksi yang dilaksanakan atau penerimaan atau pembayaran SPP. Nah, kita tinggal pilih muridnya. Contoh misalkan di sini ada yang ingin membayar. Nah, ini contoh ya. Ini Letizia Amira Elmadanya ini sudah membayar. Nah, ini tinggal disesuaikan. Kemudian di sini ada bayar SPP untuk 1 bulan. Nah, ini contoh bayar untuk bulan September. Maka kita lihat nih, untuk tahun 2023 sudah benar, untuk bulannya. Nah, di sini tercantum Januari ya. Ini yang biasanya Bapak Ibu Mitra Kepala Unit salah dalam proses input atau uploadnya. Nah, di sini ubah, jadi harus kita ubah ya, disesuaikan dengan eh, bulan pembayarannya. Contoh, nah seperti ini, kita klik saja, pilih salah satu. Ini contohnya bayar untuk bulan September. Nah, kita pilih biaya SPP-nya sudah sesuai dengan data yang kita masukkan di buku induk. Nah, ketika sudah tidak ada penerimaan lainnya, contoh misalkan Tara. Nah, Bapak Ibu sudah tinggal eh, pilih metode pembayarannya ya. Ini contoh metode pembayarannya kita menggunakan cash ya. Contoh kalau menggunakan cash atau misalkan contohnya menggunakan gitu. Nah, ini bisa disesuaikan saja. Lalu kwitansi nomornya, ini kembalian untuk SPP-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa dengan kebutuhan unit masing. Ini saja gitu ya untuk laporan kita gitu ya untuk laporan. Jadi misalkan dia bayar per bulan ini Bapak Ibu menggunakan 001 juga boleh. Lalu Bapak Ibu harus sesuaikan tanggal penerimaannya. Ini disesuaikan dengan tanggal pembayaran SPP murid tersebut. Misalkan tersebut di contoh misalkan murid tersebut membayar di tanggal 1 September. Nah, ini kita sesuaikan ya penerimaannya 1 September. Nah, sebelum Bapak Ibu submit, saya himbau, silahkan untuk saya sarankan untuk bisa dicek kembali ya, apakah sudah benar semua bayar SPP-nya untuk berapa bulan, tahunnya, tanggalnya, atau bulannya, tanggal penerimaannya. Nah, ini dicek semuanya agar tidak terjadi kekeliruan data yang dilaporkan seperti itu. Karena di sini banyak sekali Bapak Ibu ya yang salah gitu ya karena tidak mengedit atau tidak menyesuaikan bulan bayarnya dengan tanggal penerimaannya. Seperti itu ya. Jadi dicek terlebih dahulu kalau misalkan sudah semuanya sudah dirasa sudah benar, sudah sesuai, tinggal Bapak Ibu submit.
maka nanti akan ter, sudah terdata ya. Nih tanggal penerimaan sudah masuk, tanggal penerimaan 1 September, kwitansinya nomor 001, cash ya, bulan 2003, metodenya manual, NIM, nama anak. Nah, isinya ada lihat dan hafal. Jadi kalau ada data ataupun mungkin penerimaan ini salah, Bapak Ibu tidak bisa mengedit atau tidak bisa mengubah ya. Ya bisanya hanya menghapus. Jadi ini dihapus lalu nanti tambahkan penerimaan sekali lagi seperti itu. Nah, ini berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ya, berkelanjutan. Kalau misalkan ada transaksi lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol-tombol tersebut. Bisa import penerimaan atau tambah penerimaan. Nah, kalau misalkan ada lagi ya, mau ditambah penerimaan juga bisa gitu ya. Ini disesuaikan saja dengan pembayaran yang ada. Ini contoh, misalkan sama seperti tadi ya, bayar untuk 1 bulan, bulannya September gitu ya. Lalu misalkan ada penerimaan lainnya gitu. Nah, ini pendaftaran tidak gitu ya. Nah, ini contoh ada produk yang dibeli. Misalkan anaknya ingin pesan STPB ataupun pesan sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu bisa di sini ya. Pilihnya misalkan jumlahnya berapa, harganya sudah tertera sesuai dengan nominalnya. Lalu misalkan ada yang tambahkannya. Sekali lagi, kalau misalkan tidak hanya pesan sertifikat, mau pesan kaos anak juga, kita sesuaikan ya. Jadi tinggal kalau misalkan apa item yang ingin dibeli, tinggal tambah, tambah, tambah seperti itu ya. Nah, kalau tidak diperlukan tinggal dihapus, dihapus-hapus. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal disesuaikan. Contoh misalkan ini menggunakan transfer kwitansi urut 2 gitu ya. Tanggalnya tanggal 10 bulan September. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Kita cek lagi apakah sudah benar, sudah sesuai. Nah, tinggal ketika sudah sesuai, tinggal kita submit lagi. Nah, secara terus-menerus ya, menggunakan tambah penerimaan ketika memang sudah ada transaksi yang maka penerimaannya akan masuk seperti ini. Tanggal penerimaan, kwitansi, hanya bulan SPP-nya, metode, nama, total. Ini kita bisa lihat hanya bisa lihat ya, tidak bisa mengedit. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk eh di keuangan penerimaan. Nah, selain di bulan berjalan, Bapak Ibu juga bisa mengecek atau mengubah ataupun melihat data yang ada gitu ya. Misalkan ingin melihat data pembayaran di bulan Agustus atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih saja data penerimaan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja bulannya. Di tahun sebelumnya juga bisa. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ubah untuk datanya ya. Yang penting jangan bingung ya nanti kalau datanya berubah bisa di bulannya seperti ini ya. Oke, mungkin itu dari keuangan, kemudian di penerimaan. Lalu berikutnya ada di keuangan data SPP. Di sini ada departemen, tahun bulan dan kolom sudah bayar. Kita masuk ke dan data SPP. Nah, data SPP ini untuk pengecekan siapa saja murid yang sudah bayar dan siapa saja yang belum bayar. Nah, ketika sudah bayar, ya di sini ya ada departemennya, ada tahunnya, ada bulannya. Sama seperti tadi ya, kita bisa melihat di bulan-bulan yang kita inginkan. Tinggal dicek saja atau diganti saja bulannya. Nah, di sini sudah ada datanya. Murid yang sudah bayar, ada murid yang belum bayar, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada murid yang sudah bayar dan murid yang belum bayar. Kita berikan. Nah, ini kalau sudah bayar seperti ini, kalau belum bayar jadinya seperti ini ya. Silang gitu yang belum bayar. Kalau yang sudah bayar aklis. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk data SPP-nya. Lalu berikutnya ada
ke-8 ada fitur keuangan juga di bagi hasil. Nah, ini kita lihat lagi di bagi hasil. Maka Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini kita cek tahunnya, bulannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Murid aktif bulan lalu, murid baru, murid yang sudah bayar, murid keluar, yang harus bayar, yang sudah bayar, yang belum bayar. Nah, ini akan masuk gitu ya. Jumlah atau royalti yang harus kita bayarkan sesuai dengan persentase royalti, sesuai dengan total pendapatan. Seperti itu ya. Oke, itu untuk bagi hasil. Kemudian yang berikutnya ada keuangan, kemudian kirim laporan. Nah, ini untuk kirim laporan berulang setiap bulan. Karena ini adalah untuk mengirimkan laporan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini di sini ya, masih di menu keuangan, kita masuk ke sub menu kirim laporan. Nah, ini sih dicek dulu untuk Bimba Ayu-nya ya, untuk bisnisnya, untuk tahunnya, kemudian untuk bulannya. Nah, ini kita mau mengirimkan laporan di bulan September ya. Nanti di akhir bulan dengan tanggal 10 di Oktober gitu ya. Nah, ini kita bisa menambah data gini ya, laporan bulan. Nah, ini contoh laporan untuk bulan September gitu ya. Ini contoh kita laporkan di tanggal September. Lalu tinggal kita drag drop ataupun kita browse dari bukti pembayaran royalti yang sudah kita bayarkan ya. Kalau misalnya kita sudah bayar atau sudah dibayarkan oleh mitranya gitu ya, tinggal kita minta bukti transfernya, kemudian tinggal kita upload di sini ya. Nah, ini contoh bukti pembayaran royalti kita ke Bimba Iweo atau ke yayasan. Nah, pastikan data yang Anda laporkan sudah benar. Untuk eh, kwitansinya juga sudah benar. Nah, tinggal kita update. Nah, maka tinggal kita menunggu konfirmasi dari pusat gitu ya, apakah sudah berhasil datanya atau belum seperti itu. Nah, ini untuk kirim laporan seperti tadi ya. Jadi ini berulang setiap bulannya ya, di akhir bulan ataupun di awal bulan bulan berikutnya gitu ya. Batasnya tadi ya sudah jelaskan, mungkin nanti akan lebih di detail dijelaskan oleh Bunda ataupun Bu Lucy ya untuk kirim laporan. Kemudian yang terakhir di sini ada dat- data perkembangan unit. Ada departemen, data perkembangan unit. Di dalamnya ada murid, ada keuangan, ada data perkembangan unit. Bisa dicek berkala, validasi pembayaran. Nah, untuk PU ada di sini ya, data perkembangan unit. Nah, ini bisa dilihat departemennya, tahunnya, dan nomor cabang, bimba unit, statusnya, status operasionalnya, kemudian ada, nah ini bayarannya ya. Kita lihat di sini ada total pendapatan, jumlah royalti yang dibayarkan, tanggal kirim laporan. Nah, seperti ini akan masuk ya. Dan di bawahnya juga ada grafik perkembangan unitnya dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini ada perkembangan unitnya ya. Misalkan nih Januari murid aktifnya sekian, Februari sampai September. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu tadi adalah 10 fitur utama yang harus Bapak Ibu cek ataupun Bapak Ibu isi. Nah, di sini ada banyak sekali ya, ada absensi, ada WIT ya. Murid juga ada pindah golongan, sertifikat beasiswa, di keuangan juga ada banyak sekali laporannya. Nah, untuk selain yang tadi saya sampaikan itu sih eh, bisa atau bisa tidak gitu ya. Lebih tepatnya tidak digunakan, tidak gitu ya. Tambahan karena menyesuaikan dengan laporan pusat, laporan unit pasif yang ada di pusat. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan, bisa tidak. Namun karena tidak begitu dibutuhkan ya, atau dalam proses konteksnya di sini eh,
tidak ada kaitannya dengan pusat, ya ini tidak digunakan, tidak masalah. Jadi hanya 10 fitur ini saja yang nanti harus Bapak Ibu update dan juga Bapak Ibu cek setiap bulannya. Jadi itu ya. Nanti akan saya kirimkan untuk fitur utama web-based ini agar Bapak Ibu dalam pengisian. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk aplikasi hari ini. Dan selanjutnya silahkan dari teman-teman, Bapak Ibu ataupun kepala unit yang masih bingung dengan penyampaian saya, masih bingung ketika melihat aplikasinya ataupun masih ada kendala ketika aplikasinya, bisa langsung tanya ya. Sekarang untuk kesempatannya kami berikan untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, nanti akan dibantu Bunda Nani, Evolusi dan Divisi Kemitraan ya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, silakan Bapak Ibu dan jika ada pertanyaan. Bisa langsung raise hand ataupun buka mikrofonnya. Bunda Nani ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, terima kasih Pak Arif untuk penjelasannya dari awal ya aplikasi laporan untuk mitra aktif. Sepertinya masih banyak yang bingung nih kayaknya. Nggak apa-apa, silakan kalau masih ada yang bingung, silakan raise hand atau chat melalui apa namanya chat ya. Kalau memang jaringannya sulit bisa chatting atau raise hand, dan ketika raise hand mic-nya dibuka. Oke, baik, sesi pertanyaan sudah bisa dibuka Pak Arif ya? Sudah bisa Bun, silakan. Oke, Untuk baik. Bapak Ibu unit ataupun mitra, bisa ataupun chatting pertanyaannya. Baik, baik, Chatting silakan ataupun bisa Bapak Ibu, langsung buka mikro juga boleh. mikrofonnya apakah sudah membuka aplikasinya, terus masih ada yang bingung, pasti bingung ya karena baru pertama kali buka. Atau Bapak Ibu izin bertanya silakan, dari unit mana Ibu, dengan Ibu siapa? dengan Ibu Sipa di unit Bimba Taman Apel, Bu. Taman Apel, oh baru ya? Ya, Ya, baik, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan. Ibu tadi kan Sipa lihat yang dilaporkan sama Pak Arif itu, kirim laporan itu laporan PDF royalti atau kwitansi anak yang sudah bayar ya, Bu? Dan itu dikirimkannya setiap akhir bulan atau bagaimana, Bu? Terima Oke, kasih. oke, mungkin Bu Lucy yang bisa membantu ini perihal unit. Ibu baru buka ini ya, apa namanya, aplikasi ya Bu ya? Ya, mungkin Terus bisa mohon dibantu Bu maaf Bu, Lucy. Ya, kalau unit Taman Apel kan belum dapat web seperti itu ya? mm-mm. Oke, mitra baru ya. Iya Bu. Ya, baik, Bu Lucy bisa bantu? Ya, halo Bunda. Ya, silakan Bu Lucy. Ya, eh, saya bantu jawab untuk unit Taman Apel. Itu yang diupload adalah kwitansi transfer bagi hasilnya. Boleh sambil dicoba Pak Arif. Jadi bukan kwitansi SPP setiap muridnya gitu Bu. Boleh ke bagi hasil Pak Arif. Ya, lanjut ke kirim laporan. Ya, kalau kirim laporan ini yang diupload bukti transfernya adalah bukti transfer pembayaran royalti ke pusat, Bu. Jadi bukan SPP, kwitansi SPP per muridnya gitu, Ibu Syifa. Dan untuk akunnya nanti coba saya cek dulu dan saya akan infokan lewat WhatsApp ya, Ibu Syifa, untuk akun unit Taman Apel. Baik Bu, terima kasih Bu. Terus itu dikirimnya itu pas akhir bulan ya Bu? Iya, diuploadnya di akhir bulan, di bulan penerimaan tersebut.
Oke, bagaimana Bu Siva? Terima Ada kasih, Bu. pertanyaan lagi atau sudah paham? Sudah paham. Terima kasih, Pak, Bu. Ya, Baik, masih kembali Bu Siva. baik Ya, Bu yang Siva. Baik, sudah Bu. resen lagi Bun ada Ayu Mendari. Baik, sebentar Pak Arif, Oh iya, Bu Siva. Untuk laporan ini dilaporkan di akhir bulan ya, bukan setiap minggu. Terkecuali kalau memang Bu Siva laporkan ada murid tambahan, ada murid apa boleh. Tapi untuk kirim laporannya ini di akhir bulan, gitu, berbarengan dengan bagi hasilnya, gitu ya. Oke, dengan Ibu Ayu Mendari dari mana ini, Raisen? Dari unit apa? Bali. Bu, suaranya, mic-nya belum dibuka. ya mic-nya dibuka dulu Bu. Ya, Mic-nya silakan Bu. dibuka dulu. Silakan Ibu. Ya, selamat sore Ibu. Sore, Ibu Ayu. Saya dari Bimba Unit Anggungan Bali. Saya Oh mau ber- ya. saya mau bertanya, ini saya kan ada perubahan KU. Saya Hmm. sebelumnya sudah udah 7 tahun sebagai motivator dan sekarang saya yang mengisi KU-nya. Bagaimana itu cara pengisiannya Bapak? Karena tadi saya melihat kan dari apa pengisian data staf itu dari awal gitu ya untuk jabatannya. Kalau misalnya berubah baru bulan untuk bulan ini bagaimana itu Bapak? Ya, ada lagi Bu Ayu? Tidak Pak, saya ingin bertanya itu aja. Oke, baik. Mungkin saya langsung praktekkan juga ya Bu. Bun ya. Ya, Oke, silakan Pak tadi Arif. untuk mengubah data staff ya. Tadi mungkin eh, saya kan memang menjelaskan kalau dari awal. Nah, untuk data staff yang ada ya Bu, seperti ini ya. Contohnya misalkan ini belum kita anggap mungkin ya kepala unitnya keluar gitu ya contohnya. Nah, lalu ada kepala unit baru gitu ya. Kepala unit baru yang mengisi kekosongan kepala unit. Nah, Bu di sini di kolom paling kanan ya, aksi. Nah, ada 3 item ataupun 3 tombol yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada ubah staff gitu ya, Bu. Nah, ini contoh misalkan ini yang paling lama 1 tahun 11 bulan. Nah, ini biasanya yang paling lama ini yang dipilih sebagai pengganti kepala unitnya gitu ya, Bu ya. Nah, kita bisa pilih yang ubah staff. Nah, seperti ini, diubah staff. Lalu di sini ada jabatan. Ada jabatan, nah Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Nah, di sini tinggal dipilih. Contoh misalkan jabatannya dari guru atau motivator diubah sebagai kepala unit. Nah, tinggal diganti kepala unitnya, jabatannya sebagai kepala unit, kemudian disimpan. Nah, seperti ini, Bu. Nah, maka datanya akan sudah berubah otomatis ya, Bu. Di sini Bu Siti Fatimah sebagai kepala unit. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya, Bu, sebagai kepala unit. Nah, seperti itu, Bu Ayu. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Bagaimana kalau kita di sini kan baru mau memakai aplikasi ini Bapak. Kita belum pernah sama sekali memakai aplikasi database yang seperti ini. Kalau baru memakainya itu untuk mengisi nama seperti di awal aja, seperti itu atau gimana Pak? Ini kan yang Bapak contohkan yang sudah ada nama KU-nya. Kalau yang baru gitu maksudnya. Ya, ya kalau yang baru pun sama ya Bu, sama seperti tadi yang saya jelaskan gitu. Tinggal di input saja satu persatu dari nomor induk karyawan gitu ya. Ini nomor urut saja disesuaikan nomor urutnya, lalu namanya, tinggal jabatannya di kepala unit gitu. Jabatannya dipilih kepala unit gitu ya. Tadi kan kalau misalkan belum ada datanya, nah ini tinggal disesuaikan saja dengan data-data yang saat ini aku gitu. Contohnya Ibu Ayu sebagai kepala unit ya ditambahkan namanya Bu Ayu, kemudian jabatan saat ini yang sedang dilaksanakan sebagai kepala unit ya kepala unit. Contoh misalkan ada guru lagi gitu ya
input namanya, kemudian jabatannya misalkan guru ya simpan sebagai guru. Seperti itu, Bu. Jadi datanya disesuaikan saja dengan data yang berlaku saat ini. Seperti itu, Bu. Bu Ayu. Baik, Bapak. Terima Terima, Bu kasih. Ayu. Iya, bisa. Terima Oke, kasih. terima kasih, Bu. Nah, untuk yang terkait di chatting juga sudah bisa dijawab juga ya di Bunda Nani ataupun Bu Lucy nanti bisa menjawab, silakan bisa yang bisa chatting ya. Nah, untuk tadi ya Master CSV dan juga record record untuk ya laporan hari ini gitu ya, training aplikasi hari ini, kemudian website, link website gitu ya. Nanti akan kami kirimkan melalui email ya, seperti saya mengundang Bapak Ibu untuk training ini. Jadi semua data termasuk recordnya nanti akan saya record ini saya masukkan YouTube. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi nanti ketika Bapak Ibu ketinggalan atau mungkin lupa, nah ini bisa dibuka kembali nanti ya. Saya upload ke YouTube, jadi Bapak Ibu lalu saya kirimkan via email. Jadi yang terlambat ataupun lupa nanti bisa dibuka kembali ya untuk laporan hari ini. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, ingin sharing, silahkan. Kalau ada kendala, baik itu yang sudah pernah ataupun yang belum, ya, yang baru, eh, mitra baru ataupun unit baru, silakan. Nah, ini mumpung ada Bunda Nani, ada Bu Lucy ya, bisa kita tanya langsung. Nah, biar nanti langsung paham untuk pengisiannya ya. Silakan Bapak Ibu, mitra ataupun kepala unit. Tahu kalau sudah paham, malah alhamdulillah ya, jadi berhasil nih trainingnya ya. Kalau kalau Jadi nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih Pak Ari. silakan Bun, nah, bisa langsung ditanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Kalau mitra yang baru menggunakan aplikasi, walaupun unitnya itu sudah lama. Ayo, siapa? Tipe lagi boleh nggak, Bu? Ya, silakan, Ibu. Bukan di laporan lama itu sama laporan dari web itu kan ada petty cash, tipe kan baru. Nah, terus petty cash itu kita isinya kayak gimana, Bu? Cara pengisiannya tuh kayak gimana? Oke, baik. Untuk yang aplikasi ini, aplikasi laporan unit aktif untuk petty cash tidak wajib untuk mengisi, Bu. Karena itu mungkin apa namanya informasi yang diberikan untuk mitra gitu. Jadi laporannya mungkin bisa dibedakan. Jadi nanti ya, kalau memang mau dibuat ya silakan. Tapi kan tidak dibutuhkan untuk laporan unit aktif gitu, Bu. Yang dibutuhkan hanya di unit aktif hanya laporan perkembangan murid dan royalti atau bagi hasil dari mitra gitu. Untuk petty cash saat ini kami tidak apa ya manage laporan petty cash unit-unit aktif. Jadi itu mungkin bisa disampaikan ke mitranya masing-masing sebagai laporan tersendiri gitu ya, Bu. Begitu juga dengan laporan apa namanya progresif atau laporan gaji itu. Kalau di laporan unit aktif belum atau tidak diperlukan ya karena itu mungkin pribadi ya istilahnya apa sih rahasia gitu istilahnya gitu kan tidak perlu dilaporkan ke kantor gitu. Privacy lah seperti itu ya. Jadi yang hanya dilaporkan apa namanya hanya laporan perkembangan murid, SPP-nya dan bagi hasilnya yang harus dilaporkan.
Seperti itu Bu Syifa. Oke, Baik Bu, terima kasih Bu. sama-sama. Oke, baik kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Ibu Tika? Ibu Tika dari unit mana nih? Dari unit Keronjo Ibu, Keronjo. Ya, unit baru ya? baru Bisa mengikuti Bu? bisa, tapi saya tuh Alhamdulillah. agak bingung ya. Bingung Bingungnya kenapa? begini, Tanya, makanya tapi belum kejadian ya. bingungnya kelihatan. Bingung, tapi belum kejadian ya ini. Karena Jangan sampai kejadian Bu. Kalau kan kita baru operasionalnya mulai kegiatannya nanti bulan depan ya Bu ya, bulan Oktober. Nah, yang saya tanyakan, berarti kan kalau saya baru buka Oktober, saya mulai melaporkan di September. awal bulan September. November. September dong. Oktober, November ya, sorry. Ya, November. November. Nah, kan kita bagi royalti itu 5% dari laba Total motor ya. total SPP. Nah, yang saya tanyakan, kalau apabila sebelum tanggal 10 itu SPP-nya ada yang belum bayar nih, misalkan, atau tertunda. Jadi yang kita hitung itu tetap kan dari SPP yang udah bayar gitu ya, Bu? Yang dibayarkan di bulan Oktober. Berarti kalau di bulan Oktober ada murid yang belum bayar, berarti 0 gitu loh. Gitu. Jadi ketika dia bayar nanti bulan Oktober November, nah itu baru ada pembayaran di bulan Desember. Tapi kalau bisa Bu, Oktober, pokoknya dia kan Oktober ini dia tryout lah istilahnya gitu kan, tryout sampai tanggal 15 gitu loh. Tanggal 15 itu tryout pokoknya di Oktober pertama biasanya tryout itu seminggu lah gitu kan. Nah, minggu depannya kita sudah bisa memberikan informasi SPP-nya yang dibayarkan sekian gitu. Jangan sampai ditunda Bu. Kalau ditunda nanti orang tua bakal menunda sebulan 2 bulan gitu Bu. Kalau bisa diinformasikan walaupun cuma seminggu bayar, nah itu dihitung secara proporsional aja gitu. Makanya dia baru mulai daftar di minggu kedua. Nah, itu SPP-nya dihitung boleh separuh gitu. Jadi jangan sampai menunda pembayaran dari tanggal 16 nanti tanggal 16 lagi bulan depan. Jangan seperti itu, Bu. Nanti akan kerepotan ketika berjalan seperti itu terus gitu loh. Jadi kalau bisa bayaran orang tua murid itu tanggal 1 sampai tanggal 10 di awal bulan gitu. Jadi kita bulan berikutnya sudah ada laporan tanggal 31 itu sudah klop, sudah selesai, udah bayaran SPP semua. Itu di bulan tersebut, dan bulan berikutnya kita tinggal buat laporan, buat bagi hasil gitu. Gitu ya Bu. Oh, jadi yang perlu kita transfer itu dia yang udah langsung keluar di aplikasi kan ya Bu ya. Kan kalau kita udah masukin nih pembayaran SPP murid, nanti kan otomatis di aplikasi dia terlihat kan nominal yang Ya, berapa betul. persen yang mesti transfer. Betul. Berarti itu ya Bu ya. Nah, nanti kalau dianya bayarnya telat di atas tanggal 10, berarti nantinya dia Masuknya bulan depan harus bayar double gitu. Iya. Makanya kalau bisa diusahakan SPP dibayarkan di batas waktunya sampai tanggal 15 bulan berjalan gitu. Jangan sampai akhir bulan ntar dia mundur lagi, kasihan. Nah, kalau udah 2 bulan gitu, akhirnya alasannya keluar. Jangan sampai kita harus bisa mempertahankan murid Bu gitu. Jangan alasan SPP murid keluar terus gitu. Yang penting yaitu kita informasikan SPP paling lambat tanggal 15 gitu. Kita enak laporan enak gitu ya. Iya. Karena berhubungan juga dengan progresif yang harus dibayarkan guru dan kepala unit juga. Kalau dia bulan ini nggak bayaran, kan nggak ada progresif juga untuk guru sama kepala unitnya. Gitu. Tertunda juga deh, gitu ya. Iya Ibu. Sudah sekian paling Bu pertanyaannya. Baik, nanti kalau ada kendala di laporan, monggo silakan
Bisa WA ke saya atau Ibu Lucy ya. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu, semangat ya Bu. Semangat. Oke, baik. Ada lagi? Bu, siapa lagi Bu nyambung Monggo, sama silakan. yang tadi Bu Tika. Ya, Tadi kan silakan. Bu Tika ngomongin SPP. Nah, kita kan Mm-mm. kemarin sempat diajarin yang soal SPP itu dia kena denda itu 5.000 per hari. Terus kalau udah mau sebulan itu digendapin 50.000. Hmm. Itu biasanya ketentuan dari unit masing-masing ya Bu. Nggak semua unit melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu ketentuan unit yang berlaku. Ya, Nah, gimana Bu? misalnya Bu, dia udah bulan kemarin nggak bayar-bayar, udah sampai kita Mm-mm. tetepin dah tuh Waduh, 50.000. Nah, di bulan tambahannya berikutnya, nggak di bayaran bulan lagi. berikutnya, ya di bulan berikutnya kan maksudnya tanggal 1, misal masuk tanggal Heeh, satunya. heeh. Nah, itu dendanya nambah kayak jadi 55.000 atau ngulang lagi Bu? Kalau denda yang diterapkan mitra aktif itu kita kembalikan ke mitranya Bu. Ya, mau ditambahin 5.000 lagi atau ditetapkan tetap 50.000 per bulan, ya silakan ditanyakan ke mitranya Bu. Karena itu kebijakan bukan ke seluruh unit gitu. Jadi itu kebijakan mitra aktif. Ya, jadi bisa ditanyakan Ibu ya. Seharusnya ya itu yang saya sampaikan, SPP sampai tanggal berapa? 20 ya? 20 apa 15 di unit Taman Apel? Kalau kena denda. Paling terakhir. Kayaknya tanggal 10 deh Bu. Tanggal berapa? Kayaknya tanggal 10, jadi kalau belum bayar Tanggal 10, tanggal telat tanggal 11, kena denda 5.000 gitu ya. Nah, iya. Nah, nanti kelebihan dari bulan berikutnya itu silahkan ditanyakan ke mitranya. Kena dendanya berapa nih tambahannya gitu ya. Karena orang tua juga nggak mau kena denda kan. Tambah 50.000, makin banyak lagi gitu. Jadi diusahakan pembayaran paling telat tanggal 10 atau tanggal 15 gitu ya. Kalau di unit, kalau unit aktif tuh sampai tanggal 15 tahu saya sih seperti itu. Ya. Kalau denda itu bisa di unit ketentuan atau peraturannya di unit aktif mitra sendiri-sendiri. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau gitu saya yang bertanya, Bimba Keramat Kosambi. Halo, Bimba Keramat Kosambi dengan Ibu siapa ini ya? KU-nya atau mitranya ya? Ya, halo Ibu. Ya, dengan Ibu siapa? Halo, kecil banget suaranya. Iya, halo Ibu. Dengan Ibu siapa nih? Dengan Bu Rita, Ibu. Bu Rita, KU atau mitranya? Saya kepala unitnya, Bu. Kepala unitnya. Gimana setelah belajar aplikasi nih? Sudah paham? Sudah paham sih, Bu. Mungkin kalau misalnya untuk aplikasi yang pakai rumus tadi tuh, yang pakai aplikasi yang baru CSV. tuh, itu agak bingung. Mungkin kalau misalnya Karena belum pakai gitu kan? aku kemarin tuh masih pakai yang manual. Jadi mungkin kalau bisa sudah mempelajari, sudah pakai aplikasi. Kalau udah tahu nanti ini, dicoba mungkin Bu nextnya. Oke, bulan depan berarti sudah pakai aplikasi yang baru ya? Iya, boleh Bu. Oke, baik. Apa namanya? Tetap harus dipelajari. Dan Iya, Bu. oke, baik. Terima kasih. Semangat Iya, ya. sama-sama, Ibu. Iya, terima kasih kembali. Oke, baik. Ya, ini ada pertanyaan dari chat, Bun. Apakah ada training untuk KU yang lebih kompleks
komprehensif tentang pengelolaan dan pengembangan unit selain training aplikasi pelaporan hari ini. Oke, perihal training aplikasi kepala unit itu jadwalnya sama Pak Arif ya kalau nggak salah. Pak Arifnya? Pak Arifnya nggak ada. Oh, Pak Setiap Arif hari Selasa, Bun. Selasa ya? Iya, 2 minggu sekali. Oke, nah itu Mungkin kalau mau bisa ikut nanti didaftarkan, bisa daftar ke daftarkan Pak Pak Arif. Arif. Iya. Oke, terima kasih Lucy. Oke, untuk mitra yang ingin apa namanya training kepala unit secara komprehensif. Nah, yang biasanya yang dibawakan Pak Arif itu untuk unit aktif ya. Sorry, untuk unit pasif. Tapi tidak salah, tidak ada salahnya mitra aktif juga belajar tentang apa itu tugas dan tanggung jawab kepala unit, apa namanya, bagaimana menerima murid seperti itu mungkin yang diajarkan atau yang ditrainingin Pak Arif tentang kepala unit seperti itu ya. Saya juga belum paham, mungkin yang teori-teorinya saja ya yang diinformasikan ketika training kepala unit hari Selasa 2 minggu sekali ya. Iya, untuk Ya. kepala unit 2 minggu sekali. Bisa didaftarkan. Mungkin bisa juga ikut ini, Bun, belajar bersama Bimba setiap Kamis untuk Oh iya, motivator BBB. dan gurunya. Untuk guru dan motivator juga. Atau mitranya juga bisa belajar BBB. Belajar bersama Bimba. Nah, yang sering saya WA untuk di sana penting karena kepala unit juga harus tahu apa itu Bimba, bagaimana karena tugas dari kepala unit itu ujung tombak daripada Bimba. Jadi tidak hanya menginformasikan SPP saja, tapi juga harus tahu apa itu Bimba, bagaimana pembelajaran di Bimba, terus apa kelebihan Bimba dari yang sejenisnya seperti itu. Itu harus paham ya. Bagaimana agar anak, makanya dia belum paham gitu tentang bagaimana cara menerima murid yang berkebutuhan khusus atau bagaimana cara menerima murid yang punya kelebihan lah seperti itu, yang murid-murid aktif gitu seperti itu. Nah itu bisa belajar bersama saat BBB gitu. Setiap hari Kamis nanti bersama Pak Bambang. Gitu. Tidak hanya motivator saja yang ikut BBB, tapi juga kepala unit, bahkan mitra pun harus mengetahui gitu. Jadi ketika ada orang tua, ada mitra di depan, terus tanya, gimana sih cara pembelajarannya? Coba tanya. Nah, seperti itu berarti mitranya belum paham. Nah, mitra juga boleh belajar saat BBB tersebut. Oke, Mas Arif, training kepala unit kapan ada Meeting jamnya? kepala unit besok pun jam 2 sampai jam 4 sama seperti ini besok. Nah, Setiap itu 2 minggu sekali. bisa mendaftar di WA Pak Arif lagi ya? Ya, Atau bisa. oke, nah itu bisa didaftar atau ada mitra yang training dasar berarti baru mulai hari ini ya training dasar ya? Training dasar mulai hari ini. Seminggu, Senin sampai Senin. 18 sampai tanggal 25 yang mau ikut. Training dasar lagi silakan mendaftar lewat Ibu Iis bagian rekrutmen. Oh, bisa WA ke saya datanya gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tanggal berapa lagi Pak Arif untuk training aplikasi ini bulan depan ya? Ya, bulan depan, Bun. Kurang lebih tanggal Minggu
kedua. 16. Minggu ketiga. 16. Oh iya, 16 Oktober. 16 Oktober ya. Oke, nanti boleh ikut lagi daftar via WA atau nanti dikirimin lewat pengawas kalau ada pengawasnya atau lewat koordinator wilayah masing-masing gitu ya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, sudah menunjukkan 15.40 Pak Mas Arif. Iya. Itu Bu Tika Halo, ya. menyalakan Ya, mikrofonnya. silakan Bu Saya Tika. mau menanya, Bu. Ini kan saya sebagai mitra, sekalian kepala unit. Nah, kemarin kebetulan kan untuk motivatornya itu dapat jadwal pelatihan atau magang yang 1 bulannya kan di unit pasif. Oh ya. Nah, kalau di unit pasif itu kan saya lihat dia ada Zoom ya, Zoom hari Selasa dan Jumat ya kalau nggak salah. Nah, atau PBB ya dibilang ya, belajar BBB. bersama tiba ya. BBB. Nah, yang saya tanyakan, kalau untuk di unit aktif, kita kan tidak perlu seperti itu ya, Bu ya. Harus Bu, Untuk kalau ikut BBB itu kan ilmu itu ya. harus Kan saya harus suka ikut. informasiin juga apa untuk ikut gitu loh, karena di sana banyak ilmu gitu yang bisa didapatkan Oh, oleh jadi mitra gitu. motivatornya, Iya, motivatornya tetap motivatornya harus ikut ikut ya magang, harus motivatornya ikut magang di mana Bu? di Taman Puspa, Oh, ya. Citra Sebulan Raya. ya, 1 bulan ya. Ya, 1 bulan. Nah, nanti kan Magang selesai. setelah dia selesai, dia kan mulai ngajarin murid tuh ya, Bu ya. Itu dia tetap harus mengikuti PBB itu sesuai kayak Iya bimbel kan aktif. segini Bu. Kalau BBB itu kan kita ambil hari Kamis siang ya. Hari Kamis siang Ya. itu jodohnya itu Selasa, Kamis, Sabtu. Karena diambil hari siang, Kamis siang itu karena Sabtunya itu juga tidak ada murid Sabtu siang kan. Makanya kita ambil Kamis gitu loh untuk belajar. Selasanya biasanya hari Selasa siang itu karena tidak ada murid bisa evaluasi di unit gitu loh, dengan apa nih dengan mitranya, dengan kepala unit, dengan motivatornya biasanya seperti itu. Kamisnya belajar bersama Bimba Kamis siang. Gitu. Makanya Sabtu kan nggak ada murid kan, Sabtu siang tuh sampai jam 12 kan, iya setengah hari. Jadi kita ambil Kamis siang untuk belajar bersama gitu. Oh, jadi tetap ya Bu ya, Tetap. Selasa itu harus mengikuti. Tapi kalau saya kan nggak tahu nih sebelumnya ya Bu ya. Jadi di hari Selasa itu ada murid di jam 1 dan jam 2. Itu gimana ya Bu? Apa harus kita alihkan jadwalnya? Karena kemarin kan saya bilang, saya nanya sama Bu Nisa ya. Kata Bu Nisa itu kalau untuk unit aktif, katanya itu tidak diwajibkan gitu untuk mengikuti yang kegiatan kegiatan BBB, bersama Bimba ya. belajar bersama Bimba. Belajar bersama Bimba. Jadi saya pikir Selasa itu kita bisa buka kegiatan sampai sore gitu. Kalau di unit pasif kan dia cuma sampai jam 12 sudah selesai ya kegiatan belajarnya. Jadi gimana itu Ibu? Ilmu Karena emang itu dari awal kalau menurut saya ilmu itu penting ya Bu. Jadi boleh apa namanya sambil apa namanya umpamanya mitranya aja yang menyalakan gitu loh, atau kepala unitnya saja yang menyalakan, kan itu YouTube ya, ketika ada murid boleh di apa namanya di belajarnya ditunda ketika nggak ada murid gitu loh. Karena ilmu itu penting Bu gitu. Iya. Oh, berarti gitu ya Bu ya. Udah. Ya. Ya, biar gurunya juga semakin ngikutin metode belajar kita ya Bu ya. Karena kan kalau dia tidak mengikuti itu ditakutkannya nanti motivator atau gurunya lupa ya Bu ya. Betul, dan ngasih ilmunya ilmu yang lain. Iya benar. Saya pikir kemarinnya gini Bu, kalau untuk unit aktif itu kita yang daftarkan untuk
kegiatan belajar bersama bimbanya gitu. Jadi beda gitu, nggak sama-sama unit pasif. Ternyata sama ya. Kan itu saya selalu memberikan alamat linknya ya, istilahnya boleh ikut saat itu atau ketika ada YouTube-nya juga gitu kan. Nah itu mana yang lebih efisien gitu buat waktu untuk di unit-unit aktif gitu ya. Iya, sudah Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, silakan jika masih ada yang ingin bertanya, mumpung masih ada sedikit waktu, sedikit saja tapi ya. Ya, karena sudah mau jam 16 ya, 16 karena ya. kita selesai di jam 16 ya. Jadi silakan jika memang masih ada yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan. Tapi kalau misalkan memang dirasa sudah cukup, akan kita tutup terlebih dahulu ya. Dan untuk training-nya lagi kita akan laksanakan bulan depan di tanggal 16 ya, 16 Oktober. Kemudian untuk record hari ini juga akan kita masukkan, saya upload ke YouTube beserta nanti untuk link YouTube-nya dan juga fitur-fitur web-based, master generate-nya nanti juga akan saya kirimkan hari ini atau mungkin paling lambat besok lah ya. Besok ke email Bapak Ibu mitra sekalian yang mungkin tadi juga kami invite untuk ikut training ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Silakan jika masih ada pertanyaan. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukup. Oke, baik ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja ya untuk training aplikasi hari ini dan untuk